Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pemikiran manusia di akhir zaman medieval. Zaman medieval itu apa, Pak? Zaman medieval itu abad pertengahan. Itu ya. Jadi kalau ada nanti kamu mendengar istilah-istilah zaman medieval, itu artinya adalah zaman abad pertengahan. Jadi jangan malah plong-plong kamu begitu mendengar istilah medieval apaan ya? Udah ikut kelas filsafat komunikasi harus tahu arti dari zaman medieval. Baik, nah kemarin dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemikiran-pemikiran yang berkembang di abad pertengahan. Oke. Nah, dan ternyata pemikiran-pemikiran yang berkembang di abad pertengahan ini mengalami fenomena yang sudah diramalkan oleh para pemikirnya sendiri. Ingat ya, para pemikir di abad pertengahan mengatakan bahwa gagasan yang lahir dari manusia itu tidak abadi. Karena memang sejatinya manusia itu adalah makhluk yang fana, dan datang dari makhluk yang fana pun sifatnya sama fananya, suatu saat akan menghilang. Nah, begitu pula dengan gagasan-gagasan yang ada di abad pertengahan atau zaman medieval, itu kan semuanya kan lahir dari pemikiran manusia juga. Dan akan ada suatu masa di mana gagasan-gagasan yang muncul di abad pertengahan pun mengalami akhir, di mana akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, sampai sekarang masih terjadi perdebatan sebenarnya. Masih ada yang berusaha untuk mengemukakan pendapat. Kapan sebenarnya abad pertengahan itu berakhir? Kapan? Nah, beberapa ilmuwan, beberapa pemikir memasukkan abad pertengahan itu adalah abad 15 itu adalah akhir dari abad pertengahan. Abad ke-15 disebut sebagai akhir dari abad pertengahan, dan gagasan ini diamini oleh para pemikir lainnya, para ilmuwan lainnya. Meskipun masih debatable. Karena boleh dikatakan jauh sebelum abad ke-15, gagasan-gagasan yang mencoba untuk mendegradasi gagasan-gagasan abad pertengahan itu sudah mulai muncul. Perlawanan-perlawanan terhadap dominasi agama selama abad pertengahan itu, sebelum abad ke-15, ya zaman medieval sebelum abad ke-15, itu sudah berlangsung. Saya ambil contoh misalnya, pada abad ke-13 gitu ya, abad ke-13, abad ke-14, para seniman-seniman yang ada di Italia, seniman-seniman yang ada di Italia itu sudah melakukan perlawanan sebenarnya terhadap dominasi gereja, sudah melakukan perlawanan terhadap dominasi gereja, di mana mereka merasa bahwa imajinasi mereka, ini masalahnya mereka seniman ya, imajinasi mereka selama ini terkungkung oleh dominasi rumah ibadah, terkungkung oleh dominasi agama, hingga mereka tidak bisa melepaskan dan mengekspresikan jiwa seni mereka dengan bebas. Hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan-perlawanan. Ya, kalau kamu tahu tokoh-tokoh seperti Michelangelo misalnya, atau Leonardo da Vinci, itu sebenarnya ya, kalau kamu baca kisah-kisah mereka kan nama-nama para seniman gitu ya, para artistik yang melakukan perlawanan terhadap dominasi gereja di Italia saat itu. Ya, kalau kamu suka nonton film series, saya usulkan kamu mungkin nonton film ini deh, Da Vinci Demon. Oke, ada film series nih, film series judulnya Da Vinci Demon. Jadi ini film mengisahkan bagaimana seniman-seniman ya kan yang hidup sezaman dengan Leonardo da Vinci itu melakukan perlawanan terhadap gereja. Oke. Ya, bisalah itu kamu jadiin tontonan, bisa kamu cari filmnya.
Nah, oke, jadi menjelang akhir abad pertengahan, ya kan, menjelang akhir zaman medieval, orang-orang sudah mulai jenuh dengan dominasi gereja. Contohnya ya para seniman dari Italia tadi tuh, mau mengekspresikan ini nggak boleh, ekspresikan itu nggak boleh, dan itu tidak hanya terjadi di Italia, akan tapi di negara-negara Eropa, negara-negara Barat lainnya, seperti ada di Prancis, di Jerman, pemikiran serupa itu muncul. Akan tetapi masih sedikit di antara mereka yang berani mengemukakan pendapat karena mereka khawatir, ya kan? Mereka khawatir karena sudah ada pengalaman Galileo Galilei yang mengungkapkan pendapat malah dikenai hukuman seumur hidup, dan pemikir-pemikir lain yang juga lebih dulu jalan ke akhirat gara-gara sembarangan mengemukakan gagasan. Tapi lama-lama rasa tidak puas masyarakat saat itu seperti bom waktu ya, hingga akhirnya meledak juga, hingga akhirnya muncullah orang-orang seperti René Descartes yang menjadi awal lahirnya sofisme modern. Munculnya orang-orang seperti Descartes, ya kan, menjadi awal lahirnya sofisme modern. Maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya begini, waktu itu Descartes dan kawan-kawan, kamu masih ingat ya, saya di pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum ujian tengah semester itu pernah memperkenalkan padamu istilah sofisme. Jadi istilah sofisme itu gini deh gampangnya, memperkenalkan pada manusia itu sifat relatif. Nggak ada kebenaran yang sejati, tidak ada kesalahan yang sejati. Tidak ada kebenaran 100%, tidak ada kekeliruan 100%. Itu sofisme. Nah, di sini Descartes ya kan dan kawan-kawannya memperkenalkan sofisme modern, menjadi awal lahirnya sofisme modern. Ketika gereja mengatakan ini adalah kehendak Tuhan dan orang-orang menaatinya karena menganggap, karena para pemikir pada zaman medieval, pada zaman abad pertengahan menganggap bahwa sesuatu yang datang dari Tuhan itu sifatnya mutlak, sifatnya telak, seperti yang diperkenalkan oleh Plotinus, Agustinus, ya kan, Aquinas dan kawan-kawan. Nah, di sini Descartes dan kawan-kawan justru malah memperkenalkan apa jaminannya kalau Tuhan juga benar? Apa jaminannya kalau Tuhan tidak keliru? Orang-orang dengan pikiran nakal seperti ini muncul. Nah, mereka inilah yang kemudian ditandai sebagai awal dari lahirnya sofisme modern. Nah, ketika Descartes dan kawan-kawan memperkenalkan gagasan apa jaminannya kalau Tuhan itu juga benar 100%? Nah, di sini kaum agamawan mencoba untuk mengimbanginya dengan memberikan counter opini terhadap apa yang disampaikan oleh Descartes. Oke. Hingga akhirnya saat itu terjadilah apa istilahnya ya, perang gagasan antara Descartes yang mencoba untuk menggoyah keyakinan masyarakat terhadap gereja dan pihak agamawan yang mencoba untuk mempertahankan kokohnya keyakinan masyarakat terhadap agama saat itu. Nah, ketika perdebatan dua kelompok ini terjadi dengan seru, nah muncullah kemudian Voltaire. Ada tokoh namanya Voltaire. Di mana gaya filsafatnya Voltaire ini, ya kan? Di mana gaya filsafatnya Voltaire ini mengedepankan rasio teosentris. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya logika filsafat Voltaire yang rasio teosentris ini. Rasio teosentris ini Voltaire mencoba untuk memisahkan agama, urusan sains, pisah. Nah, jadi karena kemudian Voltaire ini ngelihat ya, wah seru banget nih Descartes dan kawan-kawan mencoba untuk menggoyang dominasi gereja. Nah, pihak agamawan mencoba untuk mengokohkan dominasi gereja. Dan masing-masing punya gagasan, masing-masing punya ide, dan ide mereka satu sama lain itu ya dua-duanya kuat. Hingga kemudian Voltaire bilang, kalau gitu memang pada dasarnya agama dan sains itu nggak bisa digabungkan. Agama ya agama, sains ya sains. Nah, inilah inti dari filsafatnya Voltaire, mengedepankan rasio teosentris, memisahkan urusan agama dengan urusan sains. Makanya boleh kita bilang filsafat
Voltaire ini salah satu fondasi awal dari sekulerisme, memisahkan antara agama dan sains, menjadikan sains itu urusan publik dan menjadikan agama itu sebagai urusan privat, urusan individu. Nah, sekulerisme. Nah, ini Voltaire ini yang pertama kali memperkenalkannya nih. Dengan gagasannya yang rasio teosentris. Apakah kemudian dengan munculnya filsafat Voltaire ini dunia menjadi lebih damai, antara agama dan sains berdamai gitu ya? Pihak gereja dengan pihak Descartes berjabat tangan? Ternyata tidak. Gagasan Voltaire ini, gagasan filsafat Voltaire yang mengedepankan rasio teosentris ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Francis Bacon yang sangat sains-sentris. Sains-sentris maksudnya gimana, Pak? Kalau seandainya Voltaire mencoba untuk memisahkan dominasi agama dengan dominasi sains, ya kan, dikasih ruangan sendiri-sendiri, justru Bacon lebih nakal lagi pikirannya daripada Descartes. Bacon justru malah mengatakan bahwa segala masalah yang ada di dunia ini bisa diselesaikan dengan sains, dengan ilmu. Nggak ada itu yang namanya Tuhan menyelesaikan itu. Manusia punya masalah, masalahnya selesai karena manusia itu tahu gimana cara menyelesaikannya. Karena manusia tahu gimana cara menyelesaikannya, itu berarti manusia memiliki sains, memiliki akal. Tuhan nggak ada campur tangannya sama sekali. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang seperti Bacon dan rekan-rekannya. Oke. Nah, jadi boleh dikatakan ini pikirannya Francis Bacon ini ngalah-ngalahin pemikirannya Descartes ini. Kalau Descartes cuma bilang, hanya bilang mengatakan, apa jaminannya kalau Tuhan itu benar 100%? Oke. Bacon malah ngomong, nggak ada yang namanya Tuhan itu. 100% di dunia ini, segala fenomena bisa dijelaskan dengan sains, bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Nah, inilah gagasan-gagasan yang muncul, ya kan, tokoh-tokoh yang muncul di akhir-akhir abad pertengahan, zaman medieval, ya kan, di akhir-akhir zaman medieval. Ya, dan pemikiran-pemikiran ini terus berkembang. Nah, mau nggak mau, ya kan, gara-gara pemikirannya Francis Bacon ini, pengaruh agama mulai melemah. Filsafat material terus berkembang. Filsafat material gimana, Pak, maksudnya, Pak? Filsafat material itu, jadi begini, kawan-kawan mahasiswa semuanya. Bacon, ya kan, Bacon ini orangnya itu sangat empiris sekali. Bacon ini orangnya sangat rasional sekali, dan bahkan dia ini positivistik. Ingat ya, di pertemuan awal kita ya tentang empiris, rasional, dan positivistik ya. Epistemologi, ingat ya. Nah, Bacon itu orangnya, otaknya itu 3 hal ini ada dalam kepalanya. Oke, ada dalam kepalanya. Hingga bagi Bacon, kalau seandainya nggak nyata, ya kan, empiris, kalau seandainya nggak nyata, berarti dia nggak ada. Seandainya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium, artinya dia nggak ada. Ini pemikirannya Bacon. Jadi Bacon ini sangat empiris sekali. Dia sangat empiris dan rasional sekali. Dia nanya, saya tidak pernah nyentuh Tuhan. Kamu pernah nggak nyentuh Tuhan? Ya kan? Dia nanya, sekian tahun saya hidup di dunia, belum pernah saya nyium baunya Tuhan. Kamu pernah nggak nyium baunya Tuhan? Empirisnya jalan. Kemudian dia mencoba untuk rasional. Mana kalau seandainya Tuhan itu ada, mana? Mana orangnya? Mana sosoknya? Nggak ada. Dan Bacon pun juga sangat positivistik sekali. Nah, positivistik dia menjatuhkan hukum sebab akibat di sini. Manusia punya masalah, masalahnya diselesaikan. Manusia punya jalannya, masalahnya selesai. Positivistik. Hukum sebab akibatnya main ya. Nah, karena pemikiran Bacon, kembali ke sini ya. Karena pemikiran Bacon itulah kemudian filsafat material terus berkembang.
Orang bisa bilang ada sapi karena memang ada sapi di situ. Orang bisa bilang gigi kambing itu ada 24 karena ketika dihitung 1 2 3 4 totalnya ada 24 semuanya. Sangat empiris. Ya. Ya, jadi filsafat material berkembang. Nah, masalahnya adalah Tuhan tidak bisa dilihat pakai stetoskop. Kita melihat ke langit pakai teleskop, Tuhan juga nggak kelihatan. Ini masalah dari filsafat material, ya kan? Karena Tuhan tidak bisa dilihat pakai stetoskop dan tidak bisa diteropong menggunakan teleskop. Maka di sini Tuhan dianggap, kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Tidak berhenti sampai di situ, muncul orang-orang seperti John Locke. Kan John Locke. Kamu kalau pernah mendengar istilah tabula rasa, ya kan? Tahu ya tabula rasa? Tabula rasa itu manusia seperti kertas putih ketika baru lahir itu. Nah, itu yang memperkenalkan John Locke. Oke. Nah, jadi penderitaan agama tidak berhenti sampai di apa? Tidak berhenti sampai di pemikirannya Bacon saja. Kemudian muncul lagi namanya John Locke. John Locke ini mengembangkan gagasan tentang kerasionalan ajaran Kristiani. Rasionalitas ajaran gereja. Nah, di sini di sini John Locke menolak gagasan tentang hukum turunan. Hukum turunan gimana Pak maksudnya? Ya, kamu masih ingat ya di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas orang-orang seperti Thomas Aquinas, kemudian orang-orang seperti Clement itu kan menyampaikan bahwa semakin jauh manusia dari Tuhan, dia makin tidak berbentuk. Tapi semakin dekat dia dengan Tuhan, maka dia semakin jelas bentuknya seperti apa. Segala kebaikan yang lahir dari manusia, segala pengetahuan yang lahir pada diri manusia, itu semua datangnya dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran zaman medieval. Aquinas dan kawan-kawan, ya kan? Nah, sedangkan John Locke menolak. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Manusia mengetahui sesuatu karena manusia memiliki pengalaman atas hal tersebut. Wah, empiris sekali ini John Locke ini. Nah, John Locke kemudian mengembangkan gagasan bahwa ketika manusia lahir, tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam pemikiran manusia di situ. Karena ketika manusia lahir, manusia itu seperti kertas kosong, kertas putih yang bersih. Kemudian ketika dia mulai merasakan sesuatu, nah kertas putih itu mulai tercoret. Ini namanya rasa sakit. Ini namanya manis. Ini namanya pedas. Ini namanya bahagia. Ini namanya masalah. Ini namanya jalan keluar. Nah, ketika manusia terus berkembang, punya pengalaman, kertas putih itu pun punya coretan pengalamannya. Nah, seiring berkembangnya seiring berkembangnya manusia itu, seiring makin banyaknya pengalaman yang diterima dan dirasakan oleh manusia tersebut, manusia punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Itu asalnya pengetahuan. Tidak ada yang namanya campur tangan Tuhan di situ. Murni 100% karena pengalaman, bukan Tuhan yang kemudian meneteskan pengetahuan. Itu pendapatnya John Locke. Kenapa manusia harus hidup di bumi, ya kan? Ya karena memang bumi ini tempat tinggal manusia. Tidak mungkin manusia hidup di dasar, hidup di tempat yang hampa udara, itu nggak mungkin. Karena bumi ini ada udara, maka manusia tinggal di sini. Nah, John Locke juga menolak konsep. Nah, di sini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan kalau John Locke pun sebenarnya menolak konsep dosa turunan yang diperkenalkan oleh para agamawan zaman abad pertengahan saat itu. Masih ingat ya, Clement dan kawan-kawan memperkenalkan bahwa manusia itu punya yang namanya dosa turunan. Masih ingat ya? Nah, di sini John Locke menolak konsep itu juga. Intinya dia memperkenalkan konsep tabula rasa. Manusia lahir itu kertas putih, bersih, suci. Tidak ada campur tangan di situ. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Pengalamannya lah yang membentuk dia menjadi manusia seperti apa.
Paham ya? Tapi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menyuruh kamu untuk mengamini, ya kan, beriman kepada apa yang disampaikan oleh John Locke ini. Karena tentu saja gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh John Locke ini adalah buah dari kegelisahannya selama abad pertengahan di Eropa, di Barat. Mungkin akan beda cerita kalau John Locke ini lahirnya di Timur, oke? Karena beda ya. Karena kalau di Timur saat itu sedang dinas kekaisaran Islam gitu ya, itu sedang berkembang pesat justru ya. Oke, ini saya bicaranya konsep Barat, oke? Nah, karena kalau dalam ajaran Islam itu kullu mauludin illa yulad alal fitrah. Setiap anak lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, fitrah. Ingat loh ya, suci, fitrah. Jadi fitrah itu, ya kan? Jadi fitrah itu bukan kertas kosong. Kalau menurut agamawan di Barat, agamawan Barat di abad pertengahan, manusia ketika lahir itu sudah bawa dosa turunan dan sudah didesain oleh Tuhan. Akan tetapi kemudian John Locke mengatakan bahwa ketika manusia lahir itu pure, murni 100%, nggak ada salah, nggak ada dosa tanpa pengetahuan. Nanti pelan-pelan dia punya pengalaman dan akhirnya pengalaman itu jadi pengetahuannya. Tapi dalam Islam beda. Dalam Islam kullu mauludin illa yulad ala fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan kertas kosong tabula rasanya John Locke ya, bukan. Fitrah itu bukan itu. Fitrah itu sudah membawa keimanan dari Allah. Ya, jadi manusia lahir, ketika lahir, dia itu fitrah. Fitrah artinya dia suci. Suci dari apapun, artinya dia tidak punya dosa turunan. Fitrah artinya dia sudah membawa keimanan pada Allah. Membawa keimanan pada Allah itu artinya dia bukan lagi kertas kosong, tapi sudah ada stempel iman di situ. Oke, nanti kita diskusikan lebih jauh ya. Oke, next selanjutnya. Nah, lambat laun ya kan, akal menjadi lepas kendali. Akal menjadi lepas kendali. Impian awalnya tadi kan sederhana, ya kan? Impian awalnya itu kan sederhana. Misalnya secara di mana ya, di sini ya. Impian awalnya kan sederhana. Tadinya dominasi agama. Oke, tadinya dominasi agama. Kemudian tadinya dominasi agama, kemudian akhirnya ada ruang untuk akal. Tadinya kan ini, ya enggak? Tujuannya kan awalnya ini. Tapi lama-lama akal jadi lepas kendali. Akal jadi lepas kendali. Kemudian muncul orang-orang ya kan. Tadinya kan muncul orang-orang seperti ini nih. Seperti Voltaire. Tadinya kan muncul orang-orang seperti Voltaire. Agama ya ada, tapi urusan pribadi. Sains ya ada, ya kan? Jadi masalah publik. Agama nggak usah nyampurin urusan publik. Tadinya kan orang-orang seperti Voltaire kan gagasannya seperti itu. Nah, tapi kemudian jadi lepas kendali. Muncul kemudian orang-orang seperti Hobbes. Di mana Hobbes ini menggiring rasionalisme pada ateisme. Oke, jadi John Hobbes ini boleh kita katakan ini mengamini apa yang disampaikan, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Francis Bacon. Ya, ketika Bacon menggugat nggak perlu adanya Tuhan, Tuhan itu nggak menyelesaikan masalah. Manusia masalahnya selesai karena punya akal, karena punya ilmu, karena sains. Oke. Nah, gagasan dari Francis Bacon ini kemudian berkembang dan muncul orang-orang seperti Hobbes. Dia menggiring rasionalisme pada ateisme. Kalau gitu 100% Tuhan itu nggak ada dong. Jadi yang ada di dunia ini kumpulan materi. Kumpulan materi yang nyata-nyata saja yang ada di sekitar kita, yang bisa kita indra. Siapa yang bisa mengindra Tuhan? Nggak ada. Ada yang punya pengalaman pernah bertemu Tuhan? Nggak ada. Secara empiris dan secara rasional tidak ada yang punya pengalaman dengan Tuhan. Papasan dengan Tuhan nggak pernah. Menyentuh Tuhan juga nggak pernah. Kalau gitu simpulannya apa Bang Hobbes? Kesimpulannya ya Tuhan itu nggak ada. Ateis dong kita. Yes, kata Hobbes begitu. Oke. Nah, jadi akal sudah mulai lepas kendali. Ya, akal sudah mulai lepas kendali. Nah,
Dan yang kelepas kendalinya akal bukan hanya kemudian melahirkan ateisme, bukan hanya seperti itu. Jadi pemikirannya John Hobbes yang menggiring rasionalisme pada ateisme itu bukan puncak dari akal yang lepas kendali. Itu bukan puncak. Masih ada tanjakannya lagi. Kemudian muncul orang-orang seperti David Hume yang berasumsi bahwa akal pun telah meragukan akal. Akal meragukan akal. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Ini gagasannya David Hume dan kawan-kawan begini nih. Ini saya ambil contoh sederhana ya. Kalau tadi si siapa namanya? Si Francis Bacon mengatakan bahwa manusia, jadi gini deh. Manusia, misalnya nih, manusia punya masalah, punya hutang gitu ya. Manusia punya hutang. Kemudian bagaimana agar bisa selesai hutangnya ini? Dibayarlah hutangnya tersebut, masalah selesai. Berarti yang menyelesaikan masalah si manusia ini bukan Tuhan, tapi uang untuk membayar hutang. Kan seperti itu. Itu kan logikanya, ini ya, siapa namanya? Francis Bacon. Oke? Materi sekali pokoknya. Nah, saya ulangi. Misalnya kamu punya masalah. Ini saya pakai logikanya Bacon dulu ya. Misalnya kamu punya masalah. Masalahnya apa? Misalnya masalahmu kamu punya hutang. Oke? Masalahmu adalah hutang. Kalau menggunakan logikanya Francis Bacon adalah bagaimana agar kamu lepas dari hutangmu itu? Ya bayar hutangnya. Dengan apa? Pakai uang. Nah, berarti yang menyelesaikan masalahmu itu uang atau Tuhan? Menurut Bacon, uang bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyelesaikan masalahmu, mana Tuhan? Nggak ada. Yang di depan mata kita, yang kita pegang, itu uang. Berarti menyelesaikan masalah adalah uang, bukan Tuhan. Itu menurut Bacon. Tapi menurut David Hume, beda lagi. Yakin kamu uang yang menyelesaikan? Sekarang saya tanya nih, yang membuat hutang itu lunas, yang membuat masalah atas hutangmu itu selesai, karena uangnya, atau karena dia kasihan sama kamu? Ini menurut David Hume nih. Karena kamu sudah bayar, masalahmu selesai karena kamu sudah bayar hutangnya, atau karena dia kasihan sama kamu. Utangmu dianggap lunas karena kamu sudah membayar hutang itu, atau dia bosen karena kamu nggak pernah bayar hutangnya. Akhirnya sudahlah, dilunasi saja. Artinya tidak selalu uang yang bisa melunasi hutang. Nah, padahal posisi uang itu kan akal. Ya enggak? Gagasan, punya hutang, bayar pakai uang, selesai masalah. Tapi menurut David Hume, nggak harus dengan uang. Kalau dia kasihan sama kamu, bisa kok dianggap hutangnya lunas. Lu nggak perlu bayar pakai uang. Kamu nggak perlu bayar utangnya, nggak perlu kamu bayar, kamu tagih, kamu nggak pernah ngasih, akhirnya dia bosan sendiri kok, akhirnya dia berhenti nagih kamu kok. Kalau dia berhenti nagih kamu, masalahmu selesai kan? Itu David Hume. Nah, disinilah kemudian muncul asumsi bahwa akal pun telah meragukan akal, dan gagasan ini bermunculan. Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, gagasan inilah yang kemudian turut mempengaruhi Immanuel Kant, di mana kemudian Kant bangkit dari ketaatannya terhadap dogma. Dogma apa, Pak? Semua dogma. Ya dari dogma sains, ya dari dogma agama. Jadi istilahnya pada zaman ini, ya kan, gara-gara ada orang seperti David Hume dan kawan-kawan ini, dan kemudian semakin dikuatkan oleh Immanuel Kant dan kawan-kawannya, boleh saya katakan pada zaman ini, saya coret di sini ya, pada zaman ini agama telah runtuh dan akal
telah goyah. Jadi akal sudah lepas kendali. Akal tidak lagi hanya mengkritisi agama, tapi akal pun juga setelah mengkritisi sesama akal. Nah, kalau seperti ini caranya, agama setelah runtuh dan akal sudah goyah. Orang-orang sudah mulai meninggalkan keyakinannya terhadap dogma gereja menuju keyakinan terhadap akal. Tapi ketika manusia sudah mulai menggunakan akalnya, muncul orang-orang yang menggoyahkan logika yang tadinya sudah dibangun tadi. Logika akal yang sudah terbangun. Agama telah runtuh dan akal sudah goyah. Ini yang terjadi. Akal lepas kendali. Nah, kalau seperti ini, ya kan, sampai titik ini, yang mengalami kemenangan atas agama itu bukan lagi akal, tapi sikap skeptis. Yang naik ke permukaan itu bukan filsafat, tapi malah sofisme modern. Nah, kalau ini yang terjadi, lantas seperti apa zaman Renaissance yang diinginkan? Oke, zaman Renaissance itu kan dikatakan di mana zaman pencerahan. Zaman pencerahan. Manusia mendapatkan akal, manusia memposisikan akal di tempat yang seharusnya. Kemajuan manusia, kemajuan teknologi, kemajuan kebudayaan itu semua disponsori oleh akal. Tapi kalau ini yang terjadi, akal merubuhkan gereja dan akal pun menggoyahkan akal. Bukan filsafat yang muncul, tapi sofisme modern yang muncul. Lantas zaman Renaissance apa yang diinginkan? Nah, kawan-kawan semua, inilah yang akan zaman Renaissance inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan pemungkas kita di pertemuan ke-14. Baik, itu saja kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan diskusi secara langsung, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.